Dahulu di zaman Rasulullah hiduplah seorang wanita yang memiliki akhlak yang luar biasa. Wanita ini hidup di pinggiran kota Madinah dan berasal dari kalangan orang biasa. Akhlak mulia yang dimiliki wanita itu sangatlah bagus untuk ditiru para wanita di zaman ini. Karena, banyak sekali wanita akhir zaman ini yang sudah keluar dari rambu-rambu ajaran Islam yang benar sesuai ajaran Rasulullah. Banyak dari mereka yang lebih mementingkan urusan nafsu dan keinginannya daripada harus capek-capek beribadah. Rasulullah pernah bersabda, bahwa ada seorang wanita yang kelak pertama kali masuk surga setelah istri-istri Nabi. Sabda Rasulullah ini lantas membuat Siti Fatimah yakni putri Nabi merasa penasaran. Pada suatu hari, Siti Fatimah Az-Zahra yakni putri Rasulullah bertanya kepada ayahnya. "Ya Rasulullah, siapakah wanita yang pertama kali masuk ke dalam surga setelah Ummahatul Mukminin atau para istri Nabi?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Muhammad lantas menjawabnya, "Wahai Fatimah, apabila kamu ingin tahu siapa wanita yang pertama kali masuk surga setelah Ummul Mukminin, maka dia adalah Ummu Mutiyah." Jawaban Rasulullah ini lantas menjadikan Siti Fatimah penasaran dengan siapa sosok Ummu Mutiyah itu. Siti Fatimah lantas mencari tahu amalan apa saja yang dilakukan oleh Ummu Mutiyah sehingga menyebabkan dirinya bisa terpilih sebagai wanita pertama yang kelak masuk ke dalam surga duluan. Siti Fatimah kemudian mencoba mengelilingi kota Madinah untuk mencari keberadaan Ummu Mutiyah. Ada kabar bahwa lokasi rumah Ummu Mutiyah berada di pinggir kota. Siti Fatimah lalu meminta izin kepada suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk diperbolehkan bertamu ke rumah Ummu Mutiyah. Setelah mendapat izin dari sang suami, beliau lantas pergi ke rumah Ummu Mutiyah dengan ditemani putranya yang bernama Hasan. Setelah berjalan cukup panjang, akhirnya Siti Fatimah dan putranya Hasan sampai di kediaman Ummu Mutiyah. Siti Fatimah lalu berkata, "Assalamualaikum ya ahlal batigat." Kemudian wanita penghuni rumah menyahut, "Waalaikumsalam, siapa ya di luar?" "Saya Fatimah anak perempuan Nabi Muhammad," jawab Fatimah. Melihat kedatangan putri Nabi, Ummu Mutiyah merasa sangat bahagia dan ia berkata, "Alhamdulillah, di hari ini rumah saya didatangi putri Nabi Muhammad junjungan seluruh alam." Meskipun begitu, Ummu Mutiyah belum bersedia membuka pintu rumah lantaran Siti Fatimah datang bersama seorang laki-laki. Ummu Mutiyah berkata, "Sebelumnya maaf wahai Siti Fatimah, saya tak bisa membukakan pintu untuk dirimu. Saya belum memperoleh izin dari suamiku untuk bisa menerima tamu laki-laki. Saat ini suami saya sedang tidak di rumah." "Loh, tapi Hasan ini anak-anak," sahut Fatimah. Ummu Mutiyah lantas berkata, "Meskipun dia itu anak-anak, tetapi dia juga laki-laki. Kembalilah besok setelah saya memperoleh izin dari suami saya." Tindakan Ummu Mutiyah ini sungguh tepat. Pasalnya Rasulullah sendiri yang mengajarkan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan mempersilahkan tamu pria masuk ke dalam rumahnya saat sang suami sedang tidak di rumah atau tanpa meminta izin sang suami. Kemudian Siti Fatimah kembali pulang ke rumah. Setelah keesokannya di hari kedua, beliau kembali bertamu ke kediaman Ummu Mutiyah. Kali ini beliau bertamu dengan membawa kedua putranya yaitu Hasan dan Hussein. Semoga saja Ummu Mutiyah sudah diizinkan suaminya untuk menerima tamu laki-laki. Namun setelah sampai, Ummu Mutiyah masih enggan membukakan pintu rumahnya. Hal ini lantaran izin yang didapat dari suami adalah untuk Hasan dan tidak untuk Hussein. Penjelasan Ummu Mutiyah benar-benar membuat Siti Fatimah terkagum. Sangat mulia akhlak Ummu Mutiyah dalam mengamalkan ajaran Rasulullah. Di hari ketiga, Siti Fatimah kembali bertamu ke rumah Ummu Mutiyah bersama kedua putranya Hasan dan Hussein. Setelah sampai, alhamdulillah mereka bertiga sudah diizinkan dan dipersilahkan masuk ke rumah Ummu Mutiyah. Saat bertamu, Siti Fatimah mendapati peristiwa yang mengagumkan dan luar biasa. Ummu Mutiyah terlihat sedang berdandan sebagus dan semenarik mungkin. Ia memakai pakaian yang rapi dan elok, dan sekujur tubuhnya diberi wewangian yang harum. Ummu Mutiyah menjelaskan kepada Siti Fatimah, bahwa tidak lama lagi suaminya pulang dari bekerja. Ia dandan rapi itu ditujukan untuk menyambut sang suami. Ketika sang suami datang pulang sehabis bekerja, Ummu Mutiyah telah menyiapkan pakaian salin untuk sang suami tercinta. Serasa romantisnya, ia lalu menuntun sang suami ke tempat mandi. Tidak hanya itu, ia juga sudah menyiapkan santapan makanan dan minuman untuk suaminya. Ummu Mutiyah lantas mempersilahkan sang suami untuk makan. Kemudian, ada hal luar biasa dilakukan Ummu Mutiyah. Setelah seluruhnya beres,
Ummu Mutiyah lalu mengambil cambuk berukuran 2 meteran lalu diberikannya cambuk itu kepada sang suami. Ummu Mutiyah lantas berkata, "Wahai suamiku, saya telah memasak makanan dan minuman yang ada di hadapanmu seharian. Kalau kamu tidak suka makanan yang aku buat, silahkan cambuk saja aku." Kejadian mengharukan itu lalu membuat Siti Fatimah terkagum haru. Siti Fatimah lantas kembali pulang ke rumah seraya menangis haru. Ternyata, sebegitu luar biasanya akhlak Ummu Mutiyah dalam mentaati dan berbakti kepada sang suami. Setelah peristiwa itu, barulah Siti Fatimah mengetahui bahwa hal-hal itulah yang menjadikan Ummu Mutiyah mendapat derajat mulia, yaitu menjadi wanita yang pertama kali memasuki surga setelah para istri Nabi. Meskipun Ummu Mutiyah berasal dari keluarga orang biasa, namun kesolihannya menjadikannya mendapat kemuliaan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW sendiri telah mengajarkan agar seorang istri senantiasa menghormati, mentaati, dan berbakti kepada sang suami. Namun hal ini dengan catatan selagi suaminya tidak memerintah dan mengajarkan hal-hal keburukan yang menjadi larangan dalam agama Islam. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Jika seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktunya, mengerjakan puasa pada bulannya, dan menjaga kemaluannya, serta taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia mau." Subhanallah, semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lamu bishawab.